Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo semua guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Agung Ira Rohyani, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 2 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Sama halnya seperti tata surya yang selalu bergerak dan tidak pernah berhenti, pendidikan juga merupakan suatu proses yang terus-menerus berlangsung, tidak berhenti, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kerangka perubahan yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu meliputi kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam sendiri membentuk kondisi masyarakat. Sedangkan kodrat zaman, kita harus menyesuaikan anak didik kita sesuai dengan zaman pada saat mereka sedang dididik. Untuk saat ini misalkan, kita sebagai guru hendaknya mempersiapkan siswa kita agar memiliki keterampilan abad 21 dan juga mempersiapkan anak didik kita dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Misalnya untuk keterampilan abad 21, kita lebih mengenalnya dengan 4C. Yang pertama, collaboration atau kolaborasi. Kemudian yang kedua, communication atau komunikasi. Kemudian yang ketiga, critical and higher order thinking skills atau berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang keempat, creativity dan innovation atau berpikir kreatif. Kita sebagai guru seyogianya dapat memfasilitasi suatu pembelajaran agar bisa mengembangkan keempat pemikiran tersebut. Kemudian berlanjut kepada era revolusi industri 4.0. Ada 8 tanda yang menandai era revolusi 4.0 ini. Namun yang paling terasa dalam masyarakat kita adalah Internet of Things atau IoT. Dalam hal ini, segala hal yang kita lakukan sekarang semuanya berlangsung dengan kehadiran internet. Semuanya berhubungan dengan internet. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi pembelajaran agar siswa kita siap dengan perubahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada. Untuk selanjutnya, kita juga memiliki prinsip perubahan, di mana prinsip perubahannya itu dikenal dengan istilah trikon. Yang pertama, kontinuitas, kemudian yang kedua, konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Untuk kontinuitas, artinya pendidikan itu harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berlangsung secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua, mengenai konvergensi. Pendidikan harus menuju kepada suatu titik tertentu, di mana dalam hal ini adalah meninggikan atau meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang mengolah nilai rasa, raga, cipta, dan juga karsa. Kemudian untuk konsentris, ketika kita akan mencapai suatu tujuan tertentu, yakni pendidikan dengan meninggikan nilai-nilai kemanusiaan itu, kita juga harus menyadarkan, kemudian juga memberikan pengertian bahwa kita itu beragam. Kita itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Nah, jadi kemudian sebagai pendidik kita juga harus bisa memfasilitasi keunikan dan keberagaman siswa itu sehingga semua siswa dapat merdeka belajar. Setelah mengelaborasi intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki gagasan untuk mengembangkan gerakan literasi sekolah dan juga mengenai wawasan lingkungan. Yang pertama, mengapa memilih gerakan literasi sekolah? Seperti yang kita ketahui, ada 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh kita semua. Yang pertama adalah literasi baca tulis, kemudian yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi sains, yang keempat literasi digital, yang kelima literasi finansial, dan yang keenam literasi kewargaan dan kebangsaan. Dengan dikembangkannya gerakan literasi sekolah, diharapkan semua warga sekolah dan tentunya dalam hal ini
siswa atau peserta didik kita sebagai pusat pembelajaran dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Dengan berkembangnya gerakan literasi sekolah secara optimal, maka siswa dapat mengeksplor, dapat mengetahui informasi, dapat mengembangkan potensinya sehingga dapat menjadi manusia seutuhnya. Kemudian, kenapa ingin mengembangkan wawasan lingkungan? Hal yang menjadi isu yang cukup penting sekarang adalah mengenai climate change atau perubahan iklim. Nah, untuk saat ini saya ingin agar anak-anak kita itu dekat dengan masalah lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah sampah. Jadi yang ingin ditekankan itu adalah mengenai pemilahan, pengelolaan, dan pemanfaatan sampah. Kenapa begitu? Karena sejauh ini, jika kita membuang sampah pada tempatnya, jargonnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita membuang sampah pada tempat sampah, kemudian seolah-olah masalah selesai. Setelah itu, sampah akan diangkut oleh petugas kebersihan dan kemudian membuangnya di TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, hanya saja TPA yang ada di Indonesia itu kebanyakan masih menggunakan sistem dump field. Artinya, ketika semua sampah itu disimpan atau dibuang di tempat yang sama, itu akan mengakibatkan pembusukan yang tidak sempurna sehingga akan menghasilkan gas metana, di mana gas metana atau CH4 itu beresiko 30 kali lebih besar daripada karbon monoksida dalam menghasilkan efek rumah kaca. Tentunya tidak terbayang apa yang akan terjadi pada lingkungan kita pada 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau bahkan 100 tahun yang akan datang jika kita tidak bergerak dari sekarang, jika kita tidak peduli dari sekarang, jika kita tidak mempersiapkan anak didik kita peduli terhadap lingkungan mereka sendiri. Untuk optimalisasi gerakan literasi sekolah, saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah melibatkan seluruh warga sekolah. Dalam hal ini siswa, guru, dan juga tenaga kependidikan lainnya. Biasanya gerakan literasi sekolah itu cenderung identik hanya dengan siswa. Nah, kita juga tetap harus ingat bahwa kita sebagai seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan pemanfaatan teknologi dalam gerakan literasi sekolah. Misalnya saja dengan menggunakan website sekolah, dalam hal ini Tepasmanda, yang dapat diakses melalui laman t.sman2subang.sch.id, di mana semua warga sekolah, seluruh elemen sekolah dapat mengupload atau mengunggah karyanya di sana di website tersebut, dan juga hasilnya itu nanti bisa dilihat oleh seluruh warga sekolah, bahkan orang tua, karena orang tua juga memiliki akses untuk melihat dan mengeksplor atau mengelaborasi website tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dengan mengunggahnya juga melalui Google Classroom. Nah, kemudian juga bisa mengunggah karya-karyanya baik berupa misalkan puisi atau cerita pendek ataupun juga review buku melalui media sosial, misalkan saja bisa melalui Instagram, contohnya seperti ini, atau juga melalui aplikasi yang mungkin sekarang sedang tren di kalangan anak-anak SMA, misalkan saja melalui TikTok. Nah, si penggunaan media sosial ini menurut saya bisa menjadi suatu terobosan di mana anak-anak merasa ada tren yang baru gitu. Jadi kita bisa menggunakan media sosial itu sebagai salah satu alat untuk mengoptimalkan gerakan literasi sekolah. Wawasan lingkungan. Nah, mengenai wawasan lingkungan ini, kita bisa menggunakan istilah ekoliterasi, tapi tetap di sini ekoliterasinya itu mengerucut kepada sampah. Jadi yang ingin saya tekankan di program ini adalah bahwa saya ingin memiliki kesadaran, saya ingin agar seluruh siswa dan seluruh warga sekolah memiliki kesadaran bahwa sampah yang dia punya, yang dia hasilkan itu menjadi tanggung jawab dia sendiri. Contohnya misalkan untuk mengurangi penggunaan plastik atau penggunaan styrofoam, maka sudah selayaknya kita mulai menggunakan tempat minum ataupun tempat bekal yang bisa didaur ulang, artinya bisa dipakai terus, tidak sekali pakai atau sekali buang. Kemudian yang kedua mengenai sampah itu sendiri, kita mulai dengan pemilahan sampah. Jadi
tidak semua sampah dijadikan satu kemudian dibuang, tapi kita melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, yang terakhir ini adalah mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu kita bisa pisahkan menjadi sampah rumah tangga, kemudian sampah organik, dan juga bisa sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik atau styrofoam dan yang lainnya. Nah, misalkan saja untuk sampah rumah tangga, kita bisa menggunakan sampah rumah tangga itu menjadi kompos dengan menggunakan komposter, baik itu aerob maupun anaerob, di mana nanti setelah jadi kita bisa menghasilkan pupuk organik dan juga pupuk cair organik atau PCO. Nah, kemudian untuk sampah seperti daun-daun kering dan sebagainya, alih-alih kita membakarnya, kita bisa menggunakannya untuk membuat kompos yang organik. Sekolah saya SMA Negeri 2 Subang memiliki luas 5 hektar dengan begitu banyak pohon yang tentunya akan menghasilkan daun-daun kering. Nah, itulah yang ingin saya angkat, bagaimana agar sampah-sampah daun kering tersebut tidak hanya menjadi sampah, tapi menjadi produk yang berguna. Dan yang terakhir mengenai sampah. Sampah plastik ini yang akan saya anjurkan, yang akan saya gulirkan programnya itu ingin diubah menjadi ecobricks. Nah, ecobricks itu sendiri merupakan salah satu bentuk pengelolaan sampah yang tidak dapat terurai. Nah, adapun penggunaannya bisa jadi misalkan karena sekolahnya ingin mengoptimalkan gerakan literasi sekolah. Nah, ecobrick ini jika sudah dikumpulkan nanti bisa dibuat menjadi pojok baca ataupun misalkan taman sekolah. Selanjutnya adalah tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan dari pelaksanaan program ini tentunya yang pertama adalah inkonsistensi. Ini akan selalu menjadi PR bagi saya dan bagi rekan-rekan saya di sekolah. Jadi bagaimana caranya agar program yang kita gulirkan itu dapat berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan prinsip perubahan itu, kontinuitas, konvergensi, dan juga konsentris. Solusinya adalah yang pertama dengan menyusun program yang teknisnya itu detail. Jadi menyusun program yang dapat dijabarkan dan dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah. Dan yang kedua pastinya melibatkan warga sekolah. Dan yang ketiga meminta dukungan dari stakeholder, dari pimpinan, dan tentu saja tim manajemen sekolah untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan program ini. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.